Legenda Irak menyarankan timnas Irak menggunakan 5 bek melawan timnas Indonesia. Resmi, Rafael Maitimo ditunjuk menjadi staf timnas Kanada U17. Calon lawan timnas Indonesia di grup A uji coba melawan Bayangkara Presisi U19. Berikut berita selengkapnya. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru dari timnas Indonesia. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, mendapat saran agar memainkan 5 pemain bertahan guna mengantisipasi kecepatan lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk timnas Indonesia. Saran agar Casas memainkan 5 pemain bertahan disodorkan mantan pemain timnas Irak Saad Attiyah yang menilai ada lubang dalam pertahanan skuad singa Mesopotamia tersebut. Menurut Attiyah, dari sederet laga uji coba tanding yang sudah dijalani, anak asuh Casas memiliki kelemahan mencolok dalam bertahan. Irak yang menjadi negara unggulan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F akan menghadapi 3 kesebelasan dari Asia Tenggara. Selain timnas Indonesia, ada Vietnam dan Filipina yang akan dihadapi Zidan Iqbal dan kawan-kawan. Selain itu, Irak juga akan kembali menghadapi Indonesia, Vietnam, dan Jepang pada putaran final Piala Asia tahun depan. Sepanjang 2023, Irak mainkan 11 pertandingan dengan hasil kemenangan melawan Arab Saudi, Yaman, Qatar, Oman, dan 2 kali kalah dari Rusia dan Kolombia. Sementara 5 laga imbang yang 4 diantaranya berlanjut ke babak adu penalti. Kesebelasan yang menahan imbang Irak dalam 90 menit adalah Oman, India, Thailand, Qatar, dan Yordania. Irak akan menjamu timnas Indonesia pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Basra 16 November mendatang. Lama tidak terdengar kabarnya, Rafael Maitimo kini masuk dalam jajaran staf timnas Kanada pada Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Rafael adalah pemain naturalisasi yang pernah memperkuat timnas Indonesia. Ia lahir di Rotterdam, Belanda pada 17 Maret 1984. Rafael Maitimo sudah menjalani proses naturalisasi sejak diundang PSSI pada tahun 2010 lalu. Hanya saja, debutnya bersama timnas Indonesia baru tercipta pada tahun 2012. Di timnas Indonesia, Maitimo mencatatkan 21 penampilan bersama skuad Garuda dan mampu mencatatkan 4 gol. Rafael memutuskan pensiun di akhir tahun 2022 lalu di usia 38 tahun. Sejak saat itu, namanya seolah lenyap dari lapangan hijau. Namun kali ini, Rafael Maitimo kembali dengan kejutan yang tak terduga. Pemain naturalisasi Indonesia itu masuk ke dalam jajaran staf Kanada di Piala Dunia U17. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Rafael Maitimo melalui unggahan di akun Instagramnya. Ia nampak membantu tim Kanada U17 dalam sesi latihan di Bali United Training Center. Rafael Maitimo membenarkan bahwa ia masuk ke jajaran staf timnas Kanada U17, tetapi bukan bertindak sebagai pelatih di Piala Dunia U17. Rafael Maitimo ditunjuk menjadi staf karena ia memiliki latar belakang sebagai orang Eropa, tetapi cukup memahami Indonesia dengan baik sebagai mantan pemain Liga 1. Di lapangan, Rafael membantu jajaran pelatih di sesi latihan, sementara di luar lapangan, ia menyediakan berbagai fasilitas dan kebutuhan penunjang bagi tim Kanada. Meski membantu tim Kanada, namun sebagai pemain naturalisasi, Rafael Maitimo tetap mendukung timnas Indonesia U17 besutan Bima Sakti untuk berprestasi di Piala Dunia U17. Panama U17 menunjukkan kualitas permainan terbaiknya jelang Piala Dunia U17 2023. Itu diketahui setelah mereka mengalahkan Bayangkara Presisi Indonesia FC U19 dengan skor telak 10-0 pada laga uji coba di lapangan Universitas Nasional Surabaya. Dalam laga itu, Hector Rios mencetak hat-trick, sedangkan Frederick Krug dan Jael Pierre masing-masing mencetak brace. 3 gol tambahan Panama U17 dilesakan Anel Reis, Kevin Wilder, dan Eric Moreno. Pertemuan timnas Indonesia U17 dengan Panama U17 berlangsung pada laga kedua Grup A. Bentrok kedua tim dihelat pada 13 November 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Panama U17 akan lebih dulu menghadapi Maroko U17 pada 10 November 2023. Sementara skuad Garuda Asia akan meladeni Ekuador U17 dalam pertandingan pertama Piala Dunia U17 2023.